Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, kita akan lanjutkan untuk seminar proposal skripsi ya di program studi sarjana, program studi pendidikan agama Islam State Sirajul Falah Bogor ya. Hari ini kita akan melakukan seminar proposal atas nama Sondang Edila ya. Insya Allah akan mempresentasikan tentang rencana penelitian yang akan dilakukan ya. Seperti biasa dipersilakan untuk presentasi lebih kurang 10 menit ya. Setelah itu nanti akan ada review dan juga masukan dari penguji. Kepada Bapak Ustadz Sondang Edila, tafadhol, saya persilakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Ustaz. Ya, tafadhol. Sudah kelihatan. Windows ya. Ya. Ada Ustaz. Oke, siap. Silakan. Ya, langsung di full screen ya. Full screen di bagian bawah itu. Full screen ya Ustaz ya. Ya, yang di view itu, yang di bawah paling bawah sebelah kanan. Dekat yang angka itu, sebelahnya lagi. Ya, itu. Ini maksudnya. Jadi dia bisa full. Oke, bisa? Ada Ustaz, ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak langsung kiri, atas bawah aja nggak apa-apa. Langsung silakan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Dokter, dosen pembimbing saya kebetulan Pak Dokter Isno. Untuk kali ini saya akan coba sedikit memaparkan proposal skripsi saya atas nama Sondang Edila, nomor induk mahasiswa 20010410 dengan judul Pengaruh Penggunaan Cerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Karakter Moral Siswa di SDIT Dar El Kutub. Dengan dosen pembimbing Dr. Misno SHI SE MEI MH. Oke, next slide. Slide-nya dilanjutkan. Sudah Ustadz? Masih kah? Masih. Langsung ke latar belakangnya. Ada nggak Ustadz? Belum. Belum. Diklik aja, diklik aja. Diklik manual aja satu-satu nggak apa-apa. Langsung klik yang di nomor 3. Atau di situ sudah ada? Sudah ada ini. Ya udah lanjut terus. Di saya belum ada soalnya nih. Oke, terus. Untuk latar belakang ya Ustaz ya. Latar belakang yang pertama memang visi misi kita yaitu di sekolah kita yaitu religius dan berkarakter, ingin menciptakan atau menghasilkan atau minimal membantu anak mempunyai karakter yang religius dan berkarakter yang pasti karakter yang baik dan positif. Itu kenapa penulis mengangkat bahasan ini, yaitu pengaruh negatif perkembangan teknologi yang telah banyak menggerus karakter moral siswa ya. Yang ketiga yaitu membantu membentuk karakter moral yang baik pada siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, apakah penggunaan metode cerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berpengaruh signifikan terhadap karakter moral siswa SDIT Dar El Kutub? Yang kedua, bagaimana karakter moral siswa sebelum dan setelah
penggunaan metode cerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Daerah Kutub. Yang selanjutnya, tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menentukan pengaruh penggunaan metode cerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap karakter moral siswa SDIT Daerah Kutub. Untuk mengidentifikasi perbedaan karakter moral siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu penelusuran hasil yang relevan. Yang pertama saya ambil dari artikel jurnal atas nama penulisnya yaitu Tommy Purwadi dengan judul Efektivitas Metode Kisah Terhadap Hasil Pembelajaran Akidah Akhlak pada Siswa Kelas 8 di SMP Al-Mubarak, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jakarta 2014. Yang kedua yaitu atas nama penulisnya Sahraini Tambak dengan judul Metode Bercerita dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga atas nama Muhammad Soleh Zauhan Budiwan dan Muhammad Hazim Akhrori dengan berjudul Pendidikan Karakter Religius Melalui Metode Cerita. Yang selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Variabel penelitian, yang pertama variabel independen, yaitu penggunaan metode cerita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua variabel dependen, karakter moral siswa. Hubungan antara variabel, yang pertama menjelaskan hubungan antara penggunaan metode cerita dan pembentukan karakter moral siswa. Untuk metode penelitian, yang pertama jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, insya Allah ya. Yang kedua objek dan lokasi penelitian yaitu di SDIT Daerah Kutub yang beralamat di Kampung Cikumpai, Desa Baya Barat, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Yang ketiga, waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober tahun 2023. Yang keempat, proses pengumpulan data, observasi, kuesioner, dokumentasi. Yang kelima, analisis data, redaksi data, dan penyajian data. Mungkin itu saja, syukron. Wa jazakallahu khairan. Ya Ustaz, dari Ana. Mohon maaf, kurang lebihnya, mohon koreksinya, jelas masih banyak sekali kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sandang ya atas ini. Ini baru berjalan ini. Tadi belum berjalan ini hanya. Oke, terima kasih ya. Ini menarik ya. Ustaz Sandang bisa ini enggak? Bisa apa namanya? Statistik enggak pakai SPSS atau pakai Excel? Untuk maksudnya itu lebih ke apa itu? Data ya Ustadz ya? Iya, dia pakai data. Jadi pakai sampel populasi ditentukan tadi kan lihat judulnya, kita lihat judulnya. Jadi populasinya ditentukan, cara memilih populasinya, kemudian membuat sampel, membuat kuesioner gitu ya, nanti baru dibagikan ke siswanya gitu ya. Ini kalau lihat dari judulnya ini adalah pengaruh, artinya dia memang kuantitatif. Makanya ujian seminar proposal ini untuk memastikan apakah mahasiswa itu dia bisa statistik atau tidak gitu. Kalau bisa statistik berarti kita lanjutkan pakai statistik. Jadi karena coba lihat di judulnya, karena judulnya ini memang sangat sangat statistik sekali, kuantitatif gitu. Jadi pengaruh gitu kan. Kita lihat. Nah, judulnya di situ. Jadi karena di situ judulnya adalah pengaruh penggunaan metode cerita dalam pembelajaran gitu ya. Nah, itu nanti jadi kita ganti. Jadi judul yang benar juga adalah kalau mau pakai kuantitatif itu adalah pengaruh penggunaan metode cerita ya dalam meningkatkan misalnya dalam meningkatkan karakter moral siswa di SDIT Darul Kutub. Gitu ya. Itu kalau mau pakai kuantitatif. Berarti ada X1 dan ada Y-nya atau X2-nya. Jadi nanti pakai Excel atau pakai juga SPSS. Kalau kira-kira Ustaz Sondang bisa nih, kalau bagus. Kira-kira bisa nggak nih kalau untuk yang di kuantitatif? Pernah belajar yang statistik? SPSS itu kayak gimana itu Ustaz? Jadi dia gini, pertama itu ditentukan kita mau meneliti di mana. Oh, di SDIT Darul Kutub ya. Semuanya siswanya itu ada berapa,
Siswanya misalnya siswanya itu ada 500 misalnya atau 300 misalnya. Maka kita ambil sampel itu dari 300 itu mungkin kita ambil hanya 50 atau 60 ya. Kemudian dari situ itu nanti ada rumusnya. Setelah itu baru nanti kita buat kuesionernya. Kuesionernya itu berarti dibahas tentang utamanya ini kan mau yang mana nih ya. Karakter moral siswa atau hasil belajar ya atau pembelajaran gitu ya. Kalau yang benar itu di sini kalau memakai konten itu berarti pengaruh penggunaan metode cerita ya dalam meningkatkan atau terhadap misalnya hasil belajar siswa atau hasil belajar pelajaran misalnya akidah akhlak atau mungkin Quran hadis. Ini kan di SD atau mungkin di SD itu berarti hanya pendidikan ya, PAI ya. Dia PAI saja satu ya, nggak ada ininya ya, nggak ada mata pelajarannya khusus gitu, PAI saja kan? Sebenarnya anak megangnya Quran sih Ustadz. Iya, kalau Quran berarti ya Quran aja. Kalau ngajar pakai Quran nggak? Quran. Kalau ngajar pakai cerita nggak? Ini yang pakai cerita yang ngajar yang mana nih? Ya nggak apa-apa, nggak mesti sendiri. Justru namanya penelitian orang lain. Iya. Dan justru anak sekarang kalau sedang ngajar Al-Quran itu ketika anak lagi jenuh, kelihatan nih jenuh nih. Nah, anak selipin pakai cerita-cerita Islami gitu, yang pasti yang sesuai sunnah dan hadis gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti yang gampang saja, mendingan kita ganti judulnya. Jadi implementasi penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Quran. Itu aja lebih simpel. Nah, Ustaz, gitu ya. Jadi implementasi penggunaan. Tapi objeknya masih di SDT itu ya? Iya, tetap. Jadi kalau mama itu yang paling gampang nih ya, implementasi penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Qur'an ya. Kalau mau boleh juga dalam meningkatkan minat belajar siswa, boleh juga ya. Dalam meningkatkan minat belajar siswa di SDIT Darul Kutub. Darul Kutub mana nih? Pandeglang atau Banten? Di Bayah, Ustaz. Di Lebak. Bayah, berarti Bayah Banten gitu ya. Bayah Banten itu. Jadi itu ya. Ya, Ustaz. Jadi kuantitatif ya, Ustaz ya. Jadi itu ya, jadi implementasi penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Qur'an ya dalam meningkatkan karakter moral siswa ya, atau dalam meningkatkan moral siswa di SDIT Darul Kutub Bayah gitu ya. Itu nanti berarti dia beda tuh, dia pakai kualitatif. Jadi dia itu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai kuantitatif, nggak usah pakai statistik, tapi langsung saja, nah gitu ya. Nah jadi nanti untuk kena. Tadi untuk literatur review-nya juga dicari tentang, jadi intinya itu adalah penggunaan metode cerita, gitu ya, penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Quran. Itu keywordnya tuh. Jadi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode cerita. Nah kira-kira itu. Nah, kira-kira seperti apa tuh, ya? Jadi apakah nanti sebenarnya kalau pakai kuanti juga tetap bisa. Misalnya gini, kalau mau pakai kuantitatif itu pengaruh penggunaan metode cerita terhadap hasil belajar. Ya, diulang ya. Jadi kalau kuantitatif itu pengaruh penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Qur'an ya, dalam belajar Al-Qur'an terhadap hasil belajar siswa di SDIT Darul Kutub. Ya. Oke ya. Itu kalau kuantitatifnya nanti cari literatur review, contoh-contohnya itu ada semua di situ, gitu ya. Saya ulang lagi nih, ya. Jadi pengaruh penggunaan metode cerita dalam pembelajaran Al-Quran terhadap hasil belajar siswa di SDIT Darul Kutub Bayah Banten. Nah itu ya. Nah itu jadi ada dua pilihan nih. Kira-kira mau yang mana? Mau yang kuantitatif atau kualitatif? Kalau kita bebas ya. Kalau kita biasanya ngikuti dari kemampuan siswa, kemampuan dari mahasiswa.
Ya, mahasiswa itu kira-kira kemana nih? Dia mau pakai kuantitatif, pakai SPSS, pakai Excel, atau mungkin dia pakainya kualitatif bebas ya. Tinggal mahasiswanya mau pakai kuantitatif, mau kualitatif bebas. Nah, Ustaz. Ya, itu ya Pak Sandak. Nah, Ustaz. jadi tinggal pilih aja, gampang kok gitu. Jadi kalau mamanya kuat di kuantitatif, kuantitatif. Kalau mamanya mau pakai kualitatif, kualitatif. Intinya kan sebenarnya kita ingin tahu tentang apakah metode cerita ini dia memberikan pengaruh ya. Oh, kalau pengaruh udah kuantitatif tuh. Ya, apakah ini ya buat siswa itu menyenangkan, kemudian hasil belajarnya juga bagus atau tidak gitu kan? Nah, itu gitu ya. Jadi gampang aja. Nah, nanti tinggal komunikasi, nanti bimbingan ya. Kira-kira arahnya itu kemana. Nah, yang paling gampang biasanya itu melihat dari penelitian terdahulu, gitu ya. Jadi penelitian terdahulu itu dia seperti apa nih kira-kira, gitu ya. Apakah mereka pakai kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi nanti berarti penelitian terdahulu itu cari penelitian tentang penggunaan metode cerita dalam pembelajaran PAI. Kalau di SD itu kan PAI, tapi bisa juga spesifik Al-Quran bisa juga gitu ya. Tadi, nah ini kan misalnya efektivitas metode kisah terhadap hasil benar. Jadi ini pengaruh nih, dia pakai kuantitatif. Tommy Purwadi dia pakai kuantitatif. Kalau umpamanya yang Syahro ini metode bercerita dalam jadi dia kualitatif. Kalau yang Muhammad Soleh ini pendidikan karakter religi melalui metode cerita, ini juga kualitatif. Nah, ya, kalau bisa tadi ada 5 ya. Minimal banget 5 gitu. Jadi kita tahu nih, oh kemampuannya begini ternyata gitu. Ya, oke? Ya, oke, siap ya. Terima kasih banyak. Nanti tinggal komunikasi saja lagi, bimbingan nanti kalau bagus lagi. Kalau ada yang mungkin belum paham. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak. Oke, ya, kita ini kan dulu. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, nanti